Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, siswa-siswi baru SMK Kusuma Bangsa Yastia. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ibu doakan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa yang telah memberikan kepercayaan kepada ibu untuk menyampaikan materi MPLS. Ibu ucapkan juga kepada para panitia yang telah memberikan waktu kepada ibu untuk menyampaikan materi MPLS tentang sekolah ramah anak. Sebelum ibu menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak, maka kita tak kenal maka ta'aruf. Di sini ibu akan menyampaikan biodata ibu. Nama ibu Dewi Yulianingsih. Ibu tinggal di Kampung Sukamana, RT 4 RW 1 Desa Bitung Sari. Pendidikan ibu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Ibu lulusan dari Universitas Pakuan. Agama ibu Islam. Ibu mengajar bahasa Indonesia di SMK Kusuma Bangsa. Nomor telepon ibu 0856 9443 4184. Rumah ibu selalu terbuka untuk kalian. Apabila kalian ingin main ke rumah ibu, dipersilakan ya. Jadi itu biodata ibu, bisa kalian catat. Materi MPLS hari ini yang akan ibu sampaikan yaitu sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak di SMK Kusuma Bangsa. Nah, untuk materi MPLS sekolah ramah anak, ibu nanti akan menjelaskan mengenai pengertian sekolah ramah anak, karakter sekolah ramah anak, kemudian indikator sekolah ramah anak, kemudian prinsip sekolah ramah anak, selanjutnya unsur sekolah ramah anak. Nanti akan ibu jelaskan satu per satu ya. Sebelum ibu jelaskan satu per satu, di sini ibu sudah menyiapkan satu video yang bisa kalian simak ya, kalian tonton. Mulai dari sekarang ya. Silakan kalian simak. Selamat menyaksikan. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk
para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai, sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Ya, anak-anak ibu semuanya, bagaimana setelah kalian menyimak video yang ibu tampilkan? Setidaknya kalian paham ya gambaran tentang sekolah ramah anak. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan menjelaskan satu persatu ya dari sekolah ramah anak ini ya. Pengertian sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Jadi,
Setiap anak mendapatkan perlindungannya, yaitu terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kemudian terdapat juga dalam pasal 1 ayat 2 bahwa anak itu mendapatkan hak-haknya yang memang harus dilindungi. Selain itu, anak juga memiliki kewajiban, yaitu hormat kepada orang tua, wali, dan guru, kemudian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Selanjutnya juga harus mencintai tanah air bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menunaikan ibadah semaksimal mungkin. Karakteristik dari sekolah ramah anak di sini ada 3, yaitu sikap guru terhadap anak, metode pembelajaran, dan ruang lingkup kelas. Ya, sikap guru terhadap anak di SMK Kusuma Bangsa Yestia, pastinya guru tidak akan membeda-bedakan seluruh anaknya, pasti memperlakukan dengan sama, ya. Jadi guru-guru SMK Kusuma Bangsa alhamdulillah akan bersikap baik terhadap anak-anak didiknya, ya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan guru-guru ketika menyampaikan kegiatan belajar mengajar, guru-guru akan menggunakan bervariasi, ya, dengan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, ya. Kemudian dari metode pembelajaran tersebut membuat siswa menjadi senang, menjadi paham terhadap materi yang disampaikan oleh seorang guru, ya. Kemudian guru juga akan mengajar secara interaktif, yaitu 2 arah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup kelas. Di SMK Kusuma Bangsa akan disediakan kelas-kelas yang memadai untuk siswa-siswinya, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memang sudah menunjang untuk keberlangsungannya selama melakukan kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan adanya ruangan kelas yang bersih, kemudian dengan adanya jumlah kursi dan meja sesuai dengan jumlah siswa, kemudian ventilasi udara yang memang banyak, ya, di sekeliling, kemudian adanya lampu, adanya peralatan-peralatan sekolah, ya, yang dapat menunjang untuk fasilitas belajar. Ibu lanjut, ya, anak-anak semuanya. Hayo. Selanjutnya yaitu indikator sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu inklusif secara proaktif. Tadi, ya, jadi sekolah ini akan menerima semua siswa-siswi tanpa adanya perbedaan, ya. Jadi akan memperlakukan sama terhadap seluruh siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa. Yang kedua yaitu sehat, aman, dan protektif. Di lingkungan SMK Kusuma Bangsa, insya Allah lingkungan ini adalah lingkungan yang sehat, yaitu lingkungan yang jauh dari kekacauan, keramaian, ya, kemudian aman, ya, aman dari kebisingan kendaraan. Jadi kalian bisa melakukan atau menikmati pembelajaran dengan aman. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Alhamdulillah di SMK Kusuma Bangsa mendapatkan partisipasi yang baik, ya, yang positif dari seluruh warga yang ada di sekitar masyarakat lingkungan sekolah Kusuma Bangsa. Yang keempat yaitu efektif dan berpusat pada anak, yaitu siswa efektif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian siswa juga akan berpusat kepada siswa juga akan termotivasi belajarnya, ya. Kemudian guru dan siswa juga akan saling menghargai, menghormati, ya. Kemudian guru dan siswa juga akan menggunakan bahasa yang positif, ya, tidak dalam keadaan menggunakan bahasa yang kasar, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Artinya
kesamaan ya, adanya persamaan tanpa membeda-bedakan. Misalnya siswa yang berprestasi ataupun siswa yang tidak berprestasi. Kemudian siswa laki-laki, siswa yang perempuan, dan tidak membeda-bedakan juga, misalnya dia si orang kaya, orang miskin, dia orang punya, dia orang tidak mampu. Di SMK Kusuma Bangsa alhamdulillah selalu melakukan siswa-siswinya dengan baik tanpa membeda-bedakan. Kemudian sistem sekolah ramah anak, yaitu di SMK Kusuma Bangsa akan selalu melakukan disiplin kepada siswa-siswinya, kemudian akan mengajarkan bagaimana cara untuk bertanggung jawab ya, bagaimana cara untuk melakukan kerjasama terhadap siswa satu dengan siswa yang lainnya. Itu ya indikator sekolah ramah anak. Kemudian prinsip membangun sekolah ramah anak ya, di sini prinsipnya ada 5 ya, prinsipnya ada 5 sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, yaitu sekolah akan memberikan tempat, akan memberikan atau akan menghadirkan sebuah fasilitas ya, sebuah lingkungan yang membuat siswa-siswi menjadi lebih baik ya, kepentingan terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian tidak ada namanya kekerasan ya, non diskriminasi. Yang kedua, dunia anak adalah bermain, yaitu dunia kalian di SMK Kusuma Bangsa adalah belajar sambil bermain ya, bermain sambil belajar. Jadi belajar dengan rasa senang, bahagia ya. Kalian akan merasa senang ketika mendapatkan sebuah materi. Kemudian kalian akan merasa paham ya. Dengan kalian bermain, kalian juga dapat belajar. Yang ketiga yaitu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya, yaitu siswa boleh berpendapat atau siswa dapat menyampaikan aspirasinya ya. Jadi kami guru-guru menerima curhatan dari kalian, menerima keluh kesah dari kalian, menerima apapun yang kalian rasakan, kami akan melayani dan mendengarkan, menampung semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kalian ya. Kemudian yang keempat yaitu nilai tidak menambah realitas atau substansi para objek ya. Dalam prinsip membangun sekolah ramah anak ini selanjutnya adalah sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas ya. Jadi sekolah adalah memang harus menyatu dengan realita kehidupan. Anak-anak ibu semuanya masih menyimakkan materi dari ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan konsep sekolah ramah anak? Ya. Konsep mengembangkan sekolah ramah anak, sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain, akan tetapi anak juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengeluarkan pendapatnya, menilai pelayanan sekolahnya, termasuk juga menyampaikan penilaian dan pendapatnya mengenai orang tua dan gurunya. Nah, di sini partisipasi anak atau siswa dalam sekolah ramah anak sangat diperlukan, yaitu siswa harus ikut terlibat dalam penyusunan, kemudian siswa mengingatkan teman yang berperilaku tidak baik, kemudian menerapkan dan mengajak teman untuk menerapkan hidup bersih sehat, kemudian menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Siswa harus ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga serta memanfaatkan waktu istirahat dengan hal-hal yang positif ya. Itu ya bagaimana kita mengembangkan konsep sekolah ramah anak. Nah, unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak adalah ada 3, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Nah, di dalam keluarga, orang tua kalian pastinya akan membimbing, akan memberikan arahan kepada kalian untuk bagaimana menjadi siswa yang baik, kemudian menjadi anak yang mempunyai perilaku yang baik ya, bagaimana cara menghormati guru, cara menghargai dan menyayangi teman-teman. Nah, kemudian masyarakat. Ya, masyarakat didukung dengan adanya masyarakat. Masyarakat sekitar ya, lingkungan SMK Kusuma Bangsa yang mempunyai nilai positif terhadap sekolahan SMK Kusuma Bangsa. Nah, yang ketiga yaitu sekolah ya. Dari sekolah, unsur pendukungnya terciptanya sekolah ramah anak, yaitu dari proses belajar mengajarnya ya, proses belajar ramah anak yang ada di sekolah, yaitu siswa menjadi aman di sekolah karena sekolah menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan, kemudian guru mengajar secara interaktif dua arah, guru dan siswa menggunakan bahasa yang positif, tidak berkata kasar ya. Kemudian siswa selalu termotivasi belajarnya, guru dan siswa akrab, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu unsur pendukungnya terciptanya sekolah ramah anak. Nah, jadi di sini ya, intinya sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Nah, konsep sekolah ramah anak biasa dikenal dengan adanya barisan, yaitu singkatan dari B bersih, A aman, R ramah, I indah, S sehat, A asri, dan nyaman. Itu ya konsep dari sekolah ramah anak ya. Selanjutnya, Ibu di sini mempunyai ikrar. Ya, ikrar sekolah ramah anak Jawa Barat. Kalian ikuti ya. Ikuti ikrar sekolah ramah anak Jawa Barat yang akan Ibu baca. Ya. 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih mawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. Yang ketiga, menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini ya, ikrar sekolah ramah anak yang harus selalu kalian ingat, yang harus selalu kalian ucapkan ya, ada dalam hati kalian. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa foto-foto ya, beberapa dokumentasi, yaitu sekolah ramah anak. Di sini ada beberapa siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID, yaitu siswa dibagi menjadi dua kelompok ya, menjadi dua kelompok, yaitu di hari yang lain untuk siswa yang separuhnya ya mengikuti pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker ya. Kemudian di sebelahnya itu adalah foto siswa-siswi setelah melakukan ujian kompetensi ya, melakukan kompetensi. Kemudian ini adalah foto seorang siswa yang melakukan di lab uji kompetensi. Kemudian ada seorang siswa yang mengikuti sosialisasi dari Waka Kesiswaan. Kemudian ada siswa-siswi yang melakukan upacara bendera ya. Kemudian ada siswa-siswi yang sedang melakukan uji kompetensi ya. Nah, kalian bisa perhatikan juga bagaimana ke sekolah ramah anak, yaitu siswa-siswi melakukan kerja kelompok ya, atau berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-temannya, melakukan
bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada ramah anak, yaitu siswa yang mendapatkan beasiswa ya, siswa yang berprestasi ya. Nah, demikianlah ya materi ramah anak yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.